Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Katolik Tarekat MEC Indonesia. Edisi hari ini, hari Sabtu 15 Juni 2024. Bacaan yang hendak kita renungkan yakni dari Injil Matius, bab 5 ayat 33 hingga 37. Saudara-saudariku terkasih, mereka yang bukan tergolong generasi milenial pasti pernah akrab dengan lagu "Dunia Ini Panggung Sandiwara". Syair puitis yang ditulis oleh musisi senior Ian Antono dan sastrawan Taufik Ismail ini mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebuah panggung di mana manusia sebagai aktornya. Dalam konteks berpura-pura melakoni apa yang sebenarnya tidak terjadi pada diri sendiri, baiklah juga untuk direnungkan kata-kata Yesus ini. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Konteks kata-kata Yesus ini ada pada perikop Yesus dan hukum Taurat yang menjadi bagian dari khotbah Yesus yang sangat terkenal, yakni khotbah di bukit. Kita diingatkan bahwa pada perikop Yesus dan hukum Taurat, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Dan arah dari penggenapan tersebut adalah supaya kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata-kata Yesus itu muncul dari konteks bersumpah. Menurut hukum Taurat, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Yesus menggenapinya dengan mengatakan, jangan sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ada dua pengalaman yang menarik untuk direnungkan, yaitu kejujuran dan kebohongan. Orang berkata jujur itu berasal dari Allah. Dan orang berkata tidak jujur atau berbohong itu berasal dari si jahat. Saudara-saudariku terkasih, kita belajar dari pengalaman tidak jujur atau berbohong supaya kita bertobat demi memulai hidup yang baru, yaitu dengan hidup jujur. Kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu menjadi sangat menarik. Mereka sungguh dikuasai oleh si jahat. Adam ketika ditanya Tuhan, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Sebenarnya cukup Adam menjawab ya. Tapi Adam malah mengatakan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jawaban ini menunjukkan bahwa Adam itu berdalih dan melempar tanggung jawab kepada Hawa. Bahkan ia menyalahkan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan Hawa kepadanya. Hawa juga demikian. Ketika ditanya oleh Tuhan, ia tidak menjawab apa adanya, tapi ganti mempersalahkan si ular. Apa yang terjadi pada kisah ini justru menggambarkan bahwa salah satu tanda orang dikuasai si jahat adalah tidak berkata terus terang. Tapi dia berdalih, berbelit, melempar tanggung jawab, dan menyalahkan orang lain atau situasi. Begitulah iblis dapat menguasai kita untuk bertentangan dengan kehendak Allah. Kita harus selalu berjuang untuk dikuasai oleh Allah, bukan si jahat.
Orang yang dikuasai oleh Roh Allah selalu adalah orang jujur, karena tertanam dalam dirinya kemampuan untuk mengatakan sesuatu yang benar. Apa yang dialami, itulah yang diungkapkan ketika ditanya. Orang yang jujur selalu sadar akan keadaan dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan ia sangat merasakan bahwa disayangi oleh Tuhan. Karena itu, dia merasa tidak sanggup untuk melawan cinta Tuhan itu dengan berkata tidak jujur untuk sesamanya. Dia dapat merasa tidak nyaman ketika hendak mengungkapkan sesuatu yang tidak benar, dan dia akan menyesali dirinya kalau berlaku tidak jujur. Oleh karena itu, marilah kita selalu berlaku jujur dalam hidup ini. Kita tidak perlu khawatir dan takut untuk hal itu. Karena dengan berlaku jujur, kita pun terarah kepada kesempurnaan yang dikehendaki Yesus. Seperti Bapa di surga adalah sempurna. Semoga demikian.